Di antara sekian keistimewaan yang melekat pada Ramadan, yang juga menjadi cara cepat untuk mengantarkan setiap hamba memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah interaksi dengan Al-Quran. Bahkan, saking pentingnya Al-Quran dan melekatnya keutamaan Al-Quran dengan Ramadan ini, para ulama memberikan penamaan Ramadan dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Ini tentu bukan sekedar penamaan biasa, tapi bacaan yang sangat dalam, baik terhadap rangkaian ayat-ayat Ramadan dari Al-Baqarah 183 sampai 187 itu, pun demikian dengan bentangan keterangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terangkum serta tercatat dalam kitab-kitab hadis para ulama, bahkan merekam bagaimana interaksi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan malaikat Jibril, khususnya terkait dengan pendalaman-pendalaman bacaan-bacaan yang terkorelasikan dengan Al-Quran Al-Karim. Di Quran surah kedua Al-Baqarah, khususnya di ayat 185 dalam rangkaian paket ayat Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan yang kalian diperintahkan menunaikan ibadah siam itu selama sebulan itu, itulah bulan yang istimewa dan menjadi istimewa karena pada saat itu diturunkan Al-Quran. Jadi menariknya, keutamaan Ramadan ini bukan sekedar pada saat itu hadirnya momentum ibadah siam. Pada saat itu diperintahkannya kita menunaikan puasa untuk meningkatkan derajat takwa. Lebih daripada itu, Ramadan menjadi mulia karena diantaranya berkat kemuliaan Al-Quran. Diturunkan Al-Quran di bulan itu, maka naik statusnya Ramadan menjadi bulan yang mulia. Dan menariknya, segala yang terkait dengan Al-Quran itu berubah seluruh statusnya menjadi mulia. Baik waktu, tempat, bahkan juga melekat kepada setiap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersinggungan langsung dengan Al-Quran. Al-Quran diturunkan di satu malam, waktu. Malamnya langsung punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi malam yang istimewa, yang bila setiap hamba berpeluang menunaikan ibadah bertepatan dengan malam itu, maka berpotensi mendapatkan apresiasi tinggi di hadapan Allah melebihi 1000 bulan. Diturunkan Quran surah ke-97 untuk menunjuk keistimewaannya dengan nama Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dengan keagunganku, kata Allah, kami turunkan Al-Quran itu di malam yang istimewa, disebut dengan malam Al-Qadar. Saking istimewanya malam turunnya Al-Quran itu, bahkan ditanyakan kepada kita, wa ma adraka ma lailatul qadar? Tahukah engkau apa itu malam Al-Qadar? Maka dijawab oleh Allah, untuk menjawab tentunya penasaran kita, apa itu ya Allah? Karena ini pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban dari hamba, tapi untuk bisa memancing rasa penasaran kita. Biasanya kalau kita ini normal dalam dunia retorika, ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting, istimewa, tinggi nilainya, maka salah satu caranya kita memancing dengan pertanyaan untuk menghadirkan rasa penasaran. Tahu nggak kamu malam ini akan ada apa acaranya? Tahu nggak besok ada momen istimewa apa? Lantas feedbacknya orang akan bertanya, memang ada apa? Kan? Nah, maka Al-Quran menggunakan metodologi ini untuk menghadirkan segenap rasa, sehingga dengan itu termotivasi kita untuk mengetahui. Maka dijawablah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu diantara keutamaannya adalah berpotensi mendatangkan apresiasi tinggi di hadapan Allah berupa pahala yang nilainya melebihi 1000 bulan. Orang sholat di malam itu 2 rakaat saja, maka sholatnya itu nilainya lebih daripada 1000 bulan. 1000 bulan kali orang sholat. Kalau dikonversi setidaknya kurang lebih 85 tahun, yang 1000 bulan saja, maka ada orang sholat tanpa henti selama 85 tahun. Itu nilainya. Nilai itu muncul, keistimewaan itu hadir. Di antaranya berkat Al-Quran, barakahnya Al-Quran, keistimewaan Al-Quran. Turunnya malam menjadi malam Al-Qadar.
Jumatnya menjadi sayyidul ayyam, penghulu dari sekian banyak hari yang punya keistimewaan yang sangat luar biasa. Bulannya menjadi Ramadan. Ramadan bukan hanya sekedar ada puasa di dalamnya, tapi istimewa lagi karena Al-Quran turun di bulan itu. Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril naik status menjadi Sayyidul Malaikah, pemimpin para malaikat, Ar-Ruhul Amin, yang sangat terpercaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad SAW, maka status beliau seketika naik menjadi Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Selain Khatimul Anbiya wal Mursalin, penutup risalah para nabi, para rasul, menutup keseluruhannya. Tapi saat yang bersamaan menjadi penghulu, pemimpin semua nabi dan rasul dengan kemuliaan Al-Quran. Turun di Mekah, Mekah menjadi Al-Mukarramah, penuh dengan kemuliaan yang melengkapi seluruh keistimewaan yang telah melekat sebelumnya. Al-Quran turun di Yathrib, maka Yathrib berubah status menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, suasana kota yang tercerahkan, penuh dengan cahaya, penuh dengan kemuliaan. Jadi Al-Quran ini keistimewaannya saking komprehensifnya, saking holistiknya, saking menyeluruhnya, mencakup semua tanpa ada batasannya. Turun dimanapun, kapanpun, pada siapapun, dalam suasana apapun, akan merubah berbagai kondisi di tempat, waktu, keadaan. Siapapun yang menerimanya berubah, bertransformasi menjadi keadaan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi contoh mulia dalam berkehidupan. Karena itulah siapapun yang mendekat kepada Al-Quran, entah itu orang dewasakah, lelakikah, perempuankah, masih juniorkah, seniorkah, dimanapun dia berada, sepanjang tulus, benar, berinteraksi dia dengan Al-Quran, maka akan merubah keadaan dirinya menjadi istimewa, mulia dalam berkehidupan, dan istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menjadikan anak kecil hafal Quran, maka orang tuanya ikut mendapatkan kemuliaannya. Kok bisa ada anak yang hafal, yang ikut hajinya orang tuanya, yang menyertai umrahnya orang tuanya. Ada orang tua hafal Quran, satu keluarga mendapatkan keistimewaannya. Satu tempat hafal Al-Quran, penduduknya ahli Quran, maka luas yang mencakup tempat itu mendapatkan keistimewaan yang serupa. Jadi Al-Quran selalu menjadi pembeda. Al-Quran selalu memberikan warna dan rasa yang istimewa. Dan lebih daripada itu, Allah ingin tegaskan, yang tadi itu baru penyertanya. Yang tadi itu baru pelapisnya, itu pun sudah luar biasa. Tapi intinya, kedalamannya kata Allah, hudal linnas. Di dalam Al-Quran itu bukan sekedar bacaan, bukan sekedar kalimat-kalimat yang kita talaqqikan, bukan sekedar firman untuk diperdengarkan, tapi lebih daripada itu keistimewaannya adalah hudal linnas. Itulah pedoman hidup untuk semua manusia dalam berkehidupan. Dari sejak ia tercipta sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran itulah ada petunjuk hidup manusia. Bagaimana berkehidupan, seperti apa kurikulum kehidupan, apa yang harus dijalani saat berkehidupan, ada apa saja tantangan dalam hidup itu, bagaimana cara mengatasinya, seperti apa membedakan yang baik dengan yang buruk, yang benar dengan yang salah. Nanti kalau sudah meninggalkan dunia, bagaimana cara pulangnya? Kemana kita berlabuh? Seperti apa kita kembali kepada Sang Pencipta? Siapa Sang Pencipta itu? Siapa yang menunjukkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana caranya? Semua terjawab di dalam Al-Quran. Karena itu, jika Anda ingin mencari satu-satunya kitab suci di muka bumi yang menerangkan secara komprehensif, secara luas, secara otentik tentang diri kita dan fungsi kehidupan kita di bumi ini sampai kembali kepada Sang Pencipta, Anda hanya akan mendapati itu semua dalam Al-Quran. Dan dijelaskan langsung oleh Rasul yang Allah tugaskan untuk menjelaskan, menerangkan isi Al-Quran, yaitu Rasulullah Muhammad SAW dalam keterangan-keterangan hadis-hadis beliau. Itulah sebabnya Allah sampaikan hudal linnas. Dalam Al-Quran itu ada pedoman berkehidupan untuk seluruh manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan ada penjelas. Bukan hanya pedoman yang ditampilkan, tapi ada keterangan di dalamnya. Dijelaskan kepada kita, didetilkan oleh keterangan Nabi SAW, sehingga kita bisa membedakan, oh ini yang esensial dalam kehidupan. Ini yang benar.
ini yang salah, ini yang harus saya tempuh, ini yang harus saya tinggalkan. Kemampuan untuk membedakan sesuatu yang benar dengan yang salah, membedakan esensi dengan yang cangkang, yang harus ditempuh dengan yang harus ditinggalkan, itulah furqan. Sehingga pemahaman terhadap Al-Quran, pendalaman terhadap isi Al-Quran mampu memberikan kekuatan kepada kita untuk memilih dan memilah jalur kehidupan, cara berkehidupan, sehingga apapun yang kita tempuh itu selalu benar dalam petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau Anda ingin benar dalam cara berpikir, maka dekati Al-Quran. Kalau Anda ingin benar cara memandang, maka berpedoman kepada Al-Quran. Cara mendengar, cara bertutur, sampai cara melangkah dari ujung kepala sampai ujung kaki, Al-Quran datang memberikan pedoman kepada kita bagaimana cara bersikap, berperilaku, berkehidupan. Dari mulai karakter moral di dalam jiwa sampai karakter kinerja yang meliputi seluruh jasmani kita, petunjuknya jelas diurai dalam Al-Quran. Untuk itulah tercatat dalam perjalanan kehidupan Nabi SAW. Bahkan menariknya saat tiba Ramadan, yang dicontohkan oleh beliau kepada kita adalah membawa kita semua, menyadarkan kita semua untuk kembali kepada pedoman hidup kita. Kembalilah kepada Al-Quran. Anda melakukan perjalanan tidak tahu peta jalannya, berpotensi untuk tersesat. Dan ketersesatan itu tentu akan menyulitkan kalau tidak kemudian menghinakan, bahkan menestapakan. Cara terbaik adalah kembali ke pedomannya, baca petanya, baca jalan hidupnya, baca jalan yang menuntun kita kepada esensi kehidupan, dan tentunya yang paling menarik adalah tempat kita berlabuh. Kemana sebetulnya kita akan berakhir? Al-Quran menuntun kita, dan Nabi SAW setiap datang Ramadan, ini kata kuncinya, setiap datang Ramadan beliau mengembalikan seluruh aspek-aspek keistimewaan yang terkait dengan Al-Quran di bulan suci ini untuk dihadirkan interaksi yang sangat giat dengan Al-Quran. Mengambil berkah harinya, siang malamnya, Jumatnya, dan ada pada suasana bulannya. Dan lebih daripada itu, karena Ramadan bulan Al-Quran, Ramadan bulan istimewa yang terkait dengan Quran, maka semua interaksi yang terkait dengan Quran akan mendapatkan kemudahan-kemudahan yang mempercepat, terjadi akselerasi tinggi khusus di bulan ini. Siapa yang ingin menghafal akan cepat hafal. Siapa yang ingin memperdalam, mengkaji, meriset akan cepat menemukan petunjuk. Siapa yang ingin baca akan cepat terdorong untuk khatam. Karena itulah di Ramadan ini unik. Orang yang nggak pernah khatam pun bisa khatam. Dan orang yang pernah khatam bisa berkali-kali khatam. Orang yang mengkaji bisa cepat paham. Dan orang yang menghafal terjadi akselerasi kecepatan hafalannya. Ada yang hafal 30 hari, ada yang hafal di bawah itu 28, 29, 25. Bahkan ada yang hafal dalam hitungan masa yang cukup singkat. Itulah Ramadan. Karena itu rugi bagi orang insan beriman yang mendapati Ramadan tapi tidak berinteraksi dengan Al-Quran, sangat rugi, hampa Ramadannya. Tercatat dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Topik yang ke-59, kitab Bad'ul Khalqi, nomor hadis 3220. Disebutkan di sini, kita bacakan rawinya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan Al-Quran di setiap datang Ramadan. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Muhammad bin Muqatil akhbarana Abdullah akhbarana Yunus an az-Zuhri qala haddatsani Ubaidullah ibnu Abdullah an ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala. Hadis ini disampaikan dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah meridai kepada beliau dan kedua orang tuanya. Disampaikan dari Nabi SAW, beliau menyampaikan kebiasaan Nabi saat dalam suasana Ramadan. Karena Rasulullah SAW adalah pribadi Rasulullah SAW itu ajwadan nas, orang yang paling lembut, yang paling baik berkehidupannya. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan kelembutan serta kebaikan itu akan terus meningkat bila berada di bulan Ramadan. Sudah baik, lembut, luar biasa perhatiannya, meningkat lagi saat masuk Ramadan. Hina yalqahu Jibril, khususnya saat didatangi oleh malaikat Jibril.
Apa yang dilakukan oleh malaikat pada saat itu? Wa kana Jibrilu yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Qur'ana. Maka Jibril senantiasa mendatangi Rasulullah SAW setiap malam Ramadan dan mengajarkan kepada Nabi SAW bacaan dan kandungan Al-Quran, memberikan penguatan. Sekali lagi, memberikan penguatan atas wahyu yang telah diturunkan kepada Rasulullah SAW. Maka dibimbing Rasulullah untuk bisa mengetahui, memahami, mendalami, menguasai semua wahyu yang diturunkan kepada beliau, sekaligus dikonfirmasi kebenaran seluruh pemahaman beliau terhadap Al-Quran yang tentunya Allah telah tanamkan ke dalam jiwa beliau, seperti disampaikan di Quran surah ke-75 Al-Qiyamah ayat 16-18 itu. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Jangan engkau lekas menggerakkan bibirmu itu dengan cepat-cepat, lisanmu dengan cepat-cepat, sekedar ingin menghafalkan Quran dengan kemampuanmu. Kata Allah, kami tanamkan Al-Quran itu dalam jiwamu. Caranya cukup ikuti bacaan Jibril, kamu ikuti. Setelah kamu ikuti itu, maka ditanamkanlah kemudian Al-Quran dalam jiwamu. Konfirmasi penanaman Quran itu, baik dari segi bacaan, pemahaman, pendalaman, itulah yang kemudian dikonfirmasikan, diajarkan, dicek kembali oleh malaikat Jibril, khususnya dalam setiap malam Ramadan. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalah. Maka Masya Allah, Rasulullah SAW ini sungguh, kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sungguh beliau ini ketika didatangi malaikat Jibril meningkat kemuliaannya, kebaikannya, kelembutannya, bahkan mengalahkan angin yang bertiup dengan sepoi-sepoi. Saudara-saudariku, hadis ini memberikan kesan mendalam kepada kita. Nabi saja setiap datang Ramadan, setiap malamnya dikonfirmasi malaikat, mengecek kembali, mendalami kembali, dan yang paling penting adalah memberikan kepada kita sebuah citra, pelajaran penting untuk kembali kepada Al-Quran, mengecek kembali pedoman hidup kita. Adakah sampai hari ini kita berkehidupan sesuai dengan petunjuk yang telah Allah berikan? Adakah kita berkehidupan sesuai dengan pedoman yang telah Allah anugerahkan? Jangan-jangan sampai detik ini cara kita berkehidupan belum seperti yang Allah inginkan, belum seperti yang Allah tunjukkan. Maka kembalilah kepada Al-Quran. Orang dulu jika sudah tiba Ramadan, mengambil dari keteladanan Nabi ini, mereka tingkatkan interaksi mereka dengan Al-Quran. Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kisah yang sangat populer, bila setiap hari di luar Ramadan mampu menghatamkan Al-Quran sehari, maka dalam Ramadan setidaknya 2 kali beliau khatamkan dalam sehari, siang dan malamnya. Tujuan para ulama, orang-orang hebat, orang-orang soleh di masa lalu ataupun kini banyak berinteraksi dengan Al-Quran, selain meneladani keberkahan dari perilaku Nabi SAW, juga menginginkan diraihnya kedekatan dengan Al-Quran, sehingga sampai keberkahan dalam jiwa yang membimbing kita semua berkehidupan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Semoga sampai hari ini kita terus mendekat kepada Al-Quran, ditanamkan cinta dalam diri kita, dan diberkahi kehidupan kita sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.